Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sampudatu dan rekan saya. Wiki Adrian dan kami kali ini di Create Up akan membahas mengenai mobilitas ramah lingkungan adalah startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Darian Ferdi Retianza, beliau adalah Chief Technology Officer dari Transisi. Apa kabar Mas Ferdi? Baik Mas Wiki, Baik. Mbak Pisa apa kabar? Kabar luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas. Boleh mungkin kenalan dulu sebetulnya transisi.co.id ini apa? Ya, terima kasih. Transisi merupakan tech-based startup yang bergerak di bidang e-mobility yang terspesialisasi di electric vehicle dan pembangunan charging infrastructure gitu. Transisi membuat dan memprovide charging as a service di mana kita membuat software yang dapat memanage pricing, availability, dan transaction secara transparan dan real time. Oh, berarti lebih ke bukan ke alatnya berarti ya? Lebih ke softwarenya ya. Kalau saya ya? punya bisnis charging station untuk electric vehicle, itu yang kemudian alat ataupun teknologi yang dibuat oleh transisi.co.id ini akan membantu saya mengoperasionalkan charging station yang saya miliki gitu ya, kurang lebih ya? Iya, betul. Oke, baik. Ya. Nah, sejauh ini akselerasi transisi energi di Indonesia sudah seperti apa? Menurut pandangan kami, transisi energi ini menjadi sesuatu yang menarik, terutama di Indonesia, dikarenakan karakteristik geografis yang unik di Indonesia. Di Indonesia kita tahu sendiri terdiri dari beberapa kepulauan, terdiri dari beberapa culture yang berbeda, sehingga menjadi studi kasus yang unik dari sisi scientific dan engineering. Terutama salah satu permasalahan di Jakarta atau di Indonesia kita tahu sendiri bahwa terjadi emisi karbon yang cukup banyak di akhir-akhir ini. Oke, jadi solusi yang ditawarkan nih kira-kira apa nih Mas? Yaitu tadi dari salah satu solusi yang kami ambil adalah bagaimana upaya kita untuk accelerate transisi dari mobilitas fossil fuel menjadi mobilitas listrik begitu. Oke. Nah, layanannya sendiri kalau bisa lebih spesifik yang disediakan oleh transisi.co.id dalam platformnya itu apa saja, Mas Ferdi? Jadi ada 3 core competence dari transisi. Yang pertama, kami menyediakan solusi charging management system, yaitu untuk yang kedua kita menyediakan interoperabilitas roaming technology, yaitu agar charger dari beberapa brand dan berbeda dapat berkomunikasi gitu. Yang ketiga kita menyediakan juga konsultasi untuk analisis strategi, perencanaan dan desain infrastruktur ekosistem EV charging untuk bisnis atau company yang ingin move ke EV charging. Oke, nah sudah seberapa jauh perkembangan itu, artinya kerjasamanya sudah sampai di mana begitu ya? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Darian Ferdi Retianza, beliau adalah Chief Technology Officer dari Transisi. Sejauh ini sudah banyak perusahaan-perusahaan ataupun mungkin pengusaha-pengusaha yang punya charging station untuk electric vehicle yang sudah menjadi klien dari Transisi, Mas Ferdi? Ya, saat ini kami menyasar ke B2B sektor dan kami memiliki 5 klien B2B. Oke, ada 5 klien besar begitu ya. Yang menariknya adalah ketika ini memang baru mulai di Indonesia dan masih ada beberapa atau banyak yang ragu menggunakan kendaraan listrik begitu ya. Apa nih awal mulanya sampai Mas Ferdi dan kawan-kawan bisa membangun transisi.co.id? Ya, awalnya kami membangun transisi karena mayoritas dari kami di transisi belajarnya di Belanda begitu. Oh, oke. Jadi kami melihat bagaimana sih Belanda ini bisa menjadi satu negara yang populasi chargernya atau charging density-nya itu paling tinggi di dunia begitu. Jadi kami berpikiran gimana sih apa yang ilmu-ilmu yang kami sudah
belajar di Belanda kita bawa ke Indonesia. Oke, jadi bukan karena kucuk-kucuk lagi trennya kendaraan listrik, oke kayaknya menarik nih. Enggak ya, ada story-nya. Iya, oke. Findings-nya yang dari Belanda, mengapa kemudian jumlah charging station-nya paling banyak? Kenapa? Ada apa dengan persiapannya kah, kemudian juga ekosistemnya? Pertama, planning dari pemerintah juga. Yang kedua, ekosistem di balik dari hardware charger itu sendiri, yaitu software yang kami solve begitu. Yang ketiga adalah bergerak secara bersama-sama sebenarnya playernya. Nah, setelah itu mendapatkan grant dari GIZ ya, seperti apa nih kisahnya? Ya, jadi pada akhir tahun 2021 tiba-tiba ada call dari GIZ bernama Decentralized Development Lab begitu. Tujuan dari DD Lab. Tujuan dari DD Lab ini adalah untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia, beberapa masalah Indonesia. Dan dari situlah sebenarnya transisi mulai shaping untuk memecahkan masalah e-mobility. Saat itu juga kami punya ide yang sebenarnya nggak seperti yang sekarang. Jadi kita beberapa kali pivoting juga. Dan setelah apply dan melalui beberapa proses seleksi, alhamdulillah kami terpilih sebagai finalis dari sekitar 150 tim untuk masuk ke inkubator. Dan kami awalnya mendapatkan dana 50.000 euro. Kemudian terpilih 4 tim dan kami pitching, dan di antara 4 tim tersebut kami juara pertama dan mendapatkan tambahan grant sebesar 100.000 euro. Kemudian kita masuk ke proses akselerasi. Oke, artinya akselerator. Ada dampak yang signifikan dari grant yang diberikan oleh GIZ ini gitu ya. Oke, sejauh ini cakupan layanannya seperti apa dan target ke depan akan seperti apa dari transisi sendiri, Mas Ferdi? Jadi cakupan layanan transisi seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu melalui satu, konsultasi perencanaan infrastruktur EV charging, yang kedua penyediaan charging management system, yang ketiga interoperabilitas. Oke, targetnya di tahun 2023 ini atau yang terdekat apa nih? Targetnya yang terdekat kami bisa lebih banyak pasang EV charging di Indonesia, lebih banyak klien. Kita harapannya sih bisa doubling klien sebenarnya. Baik, dan juga dapat berperan aktif untuk akselerasi transisi energi bersih begitu ya di Indonesia. Baik, Mas Ferdi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita sangat pendek, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi lain waktu ya. Terima kasih, Mas Ferdi. Sampai jumpa. Baik, itu dia perbincangan di Create Up kali ini pemirsa. Sebelum kami akhiri, kami akan tampilkan kembali update dari indeks harga saham gabungan pukul 9:28. IHSG masih menguat 6.914, naik 17 poin atau 0,26%. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Aksi, PCAR, Koka, KJEN, Satu, Halo, Lopi, Bull, dan Slis. Kemudian saham-saham yang masuk dalam kategori top losers. Di antaranya adalah ada STRK, MENN, Fire, PACK, MDLN, dan juga LRNA. Dan daftar lengkapnya dapat Anda saksikan di RTI. Itu dia review singkat pemirsa update dari perdagangan di sesi pertama saat ini. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatus. Sampai jumpa.